Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini tuh temanya tentang keberuntungan apa yang akan menghampiri kamu, keberuntungan atau kebahagiaan apa. Jadi nanti aku bakal tarik message-nya dan outcome-nya. Di sini udah ada 1, 2, 3. Di sini juga ada message dari the universe, major energi kamu apa. Dan ada nomor 1 di green stone, pink stone, sama orange stone. Sebelum kita mulai, seperti biasa, aku harus menjelaskan bahwa ini adalah general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Dan kalau aku ngomongin love life, itu bisa vice versa. Jadi, kamu harus bijak dalam mengambil keputusan, apalagi setelah menonton video ini. Dan kamu harus bijak dalam menyerap informasi yang aku berikan. Kalau kalian baru di channel aku, welcome. Jadi kalau yang baru, pilihannya gunakan intuisi kamu saat memilih di antara 3 ini. Bisa pilih pakai nomor, kayak misalnya apa yang kamu rasa, oh aku harus milih nomor 3 nih, aku harus milih nomor 2 atau harus milih nomor 1, terserah. Bisa pakai nomor, bisa pakai stone di sini, atau saat kamu lihat di layar ini ada yang tertarik, ada satu file yang tertarik, kamu bisa pilih. Oke? Aku akan mulai dari nomor 1. Oke. Jadi aku bakalan tebar apa yang dalam envelope ini dulu, baru oracle-nya, baru nanti tarot card-nya. Oke. Ada the strength, jadi major energi kamu adalah strength, kekuatan. Jadi kalau misalnya the strength itu juga soal kamu akhirnya punya kontrol di dalam hidup kamu, arahnya mau kemana, apa tujuan kamu, dan kamu bisa untuk taking control apapun yang datang, energi apapun yang datang. Jadi ada energi di mana mungkin itu menakutkan awalnya, cuman karena kamu udah punya kekuatan, akhirnya kamu bisa berani handle apapun itu. Karena di sini kan gambarnya ada seseorang yang kayak menaklukkan benteng. Akhirnya kamu kayak menaklukkan any problem in your life. Gitu. Jadi keberuntungannya adalah kamu mendapat kekuatan. Kekuatannya datangnya dari dalam diri sendiri. Ini message-nya. So put it here. Oke, di sini aja. The old must be released so then you can enter. Ending dan beginning. Jadi kamu harus bisa memahami kalau di dalam hidup ini pasti sebuah siklus. Siklusnya ada yang mulai, ada yang berakhir. Untuk sesuatu yang sesuatu baru untuk mulai itu, yang lama harus berakhir. Jadi ini tentang siklus baru akan dimulai dalam hidup kamu. Kebahagiaannya adalah kamu kayak mendapatkan fresh start, mendapatkan awal mula baru, dan kamu saat memulai sesuatu itu mendapatkan kekuatan. Jadi ini karena energi major dan energi kolektif, ini kemungkinan bisa new relationship, pekerjaan baru, bisa karir baru. You are in control, things are starting to move forward. Jadi aku bilang kamu sudah bisa mengontrol apapun yang datang ke dalam hidup kamu. Kamu juga bisa punya kontrol tentang your emotion. Sebenarnya yang dikontrol terutama adalah diri sendiri. Jadi kadang yang kemarin mungkin ekspektasinya suka berlebih, atau emosionalnya suka nggak kontrol. Ini momen dimana kamu bisa mengontrol semuanya. Lalu ada keywordnya, ada life, ada energi, sama ada love. Oke, jadi ini ada life, kayak kamu starting new life, dapat benar-benar mendapatkan awal mula baru di kehidupan kamu. Dan aku ngeliatnya juga di sini kalau
Benar-benar kayak ada sesuatu yang lama kamu tinggalkan untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi kayak newborn baby, kayak bayi baru lahir. Energinya kamu itu benar-benar energinya masih pure, masih raw, masih mesti diasah lagi, dan ini ada opportunity untuk love. Jadi fokusnya di sini life, energi sama love. Fokus di kehidupan kamu yang benar-benar mulai start from the beginning, mulai dari awal dengan energi baru yang lebih strong lagi. Ini literally kamu benar-benar saat keberuntungannya adalah kamu mendapatkan energi yang banyak untuk melakukan apapun gitu. Oke? Don't let your past hold you back. Ini kalau misalnya masih terbelenggu sama masa lalu, mesti dilepasin. Dan yang aku bilang, untuk memulai sesuatu yang baru, yang lama itu, yang memang tidak sesuai untuk kamu, harus ditinggalkan. Ada surrender to the divines, full moon. Oke. Ini juga yang di atas, yang kuasa dan alam semesta membantu kamu saat kamu memang sudah benar-benar do your best dan bisa untuk bekerja sama-sama alam semesta. Jadi saat kamu mengerjakan sesuatu dengan semangat, dengan positif, alam semesta pun akan mempunyai energi yang sama-sama kamu. In every moment, the universe is conspiring to bring me towards the right minded of thinking and energy of love. Jadi saat kamu memang yang aku bilang tadi, positive thinking, kamu juga menjadi orang yang lebih positif, energi kamu juga energi positif, ini kamu akan digiring sama alam semesta, ketemu sama orang-orang yang memang sepemikiran sama kamu. I am the dreamer of my dream. Jadi yang bisa merealisasikan mimpi kamu adalah diri kamu sendiri. Jadi kebahagiaan yang akan kamu diberikan ke kamu sama alam semesta itu sebenarnya kamu punya kekuatan untuk mencapai mimpi kamu. When I'm aligned with the love of the universe, peace cannot be disrupted. Jadi saat kamu bisa berkoneksi sama alam semesta dan energi kamu terus energi pure dengan cinta, di situ kebahagiaan kamu dan kedamaian kamu nggak bisa diganggu. Oke, aku akan tarik dari tarot card. Okay, Spirit Guide, Angel, Divine Power, or Light God and Goddesses, please bless this reading. I'm Melissa, may you guys again speak the truth. Give me a message for people pick pile number 1. Luck that will come to their life. New love. Ada, kalau misal kalian sudah punya pasangan, ini akan ada komitmen. Kalau misalnya kalian belum punya pasangan, kalian akan bertemu sama seseorang yang memang benar-benar bisa mengisi hati kamu gitu. Dan ini energinya memang cinta. Romantis orangnya. Oh my god, ada the lovers. Okay. Ada the star. Give me one more. Okay, ada the Queen of Swords. Jadi ini major energinya memang about love, new beginning, awal mula baru, soal percintaan kamu. Jadi keberuntungannya adalah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam percintaan. Terus dari gitu, ini seseorang yang mempunyai cara pandang yang sama-sama kamu. Karena ada Two of Cups sama the Lovers berhadapan satu sama lain, dan ini equal, seimbang. Lalu ini lagi cinta-cintanya banget ini, berarti kamu bisa menemukan orang ini, atau kamu bisa bertemu, punya komitmen bersatu sama orang ini saat kamu bisa releasing, melepaskan energi masa lalu.
Jadi aku bilang ada yang harus dilepasin di masa lalu agar sesuatu yang baru mulai. Jadi kalau kamu punya, misalnya kayak ada yang punya mantan, terus masih mikirin mantan atau masih mikirin gebetan yang kemarin, terus masih dalam energi apa ya namanya, masih terbelenggu di situ, masih keikat di situ, ikatannya harus dilepas dan dibuang agar bisa kamu ngambil keberuntungan kamu ini gitu. Jadi kamu beruntungnya adalah kamu ketemu sama orang yang bisa mengerti kamu banget, dan selain mengerti dia juga bisa memberikan energi kebahagiaan, energi positif, dan aku ngeliatnya malah buat kamu makin kuat dari segi mental, dari segi emosional. Orang ini bisa support kamu. Oke, karena saling mengisi satu sama lain. Orangnya juga Page of Cups. Kalau cinta-cinta banget, dan ini bukan hanya diomongin aja tapi di showing. Dia memperlihatkan dia cinta sama kamu, dia memperlihatkan kalau dia suka sama kamu, dan ini bukan tipe orang yang kayak hanya datangnya sesaat, but it's going to be long term gitu. Jadi keberuntungannya dan kebahagiaannya kamu mendapatkan cinta ke dalam hidup kamu. Kalau misalnya memang sudah punya pasangan, kamu yang udah punya pasangan ini akan lebih solid lagi, hubungan kamu akan lebih kuat lagi. Kalau misalnya memang belum ada status, ini akan ada status. Kalau misalnya kalian belum punya pasangan, kamu akan bertemu sama seseorang dengan energi yang satu frekuensi sama kamu, dan right-minded thinking. Jadi orangnya positif cara pandangnya, dan ini sesuai dengan cara pandang kamu gitu. Dan komunikasi kalian akan clear. Jadi seperti kalian berdua itu kayak nanam bibit masing-masing, masing-masing nanam sesuatu di pot yang sama, dan itu kalian saling menutrisi, saling merawat tanaman kalian untuk tumbuh gitu. Dan ini kayak udahlah, biarkan kamu menerima ini, jangan kayak banyak keraguan. Jadi ingat, any negative thinking yang ada di kepala kamu justru malah akan menarik yang alam semesta pun akan kayak, ya gimana kerjanya kalau misalnya si kamunya juga punya negative thinking. Jadi lepasin negative thinking, lepasin negative energy. Any obsesi, egois, egonya gede, terus juga apa namanya, possessiveness, itu mesti dilepas gitu. Oke? Give me more message. Kalau yang tanya who, ini ada energi Pisces, energi Gemini, Scorpio, Cancer. Ada Leo juga. There's a lion. Okay, this is strength. There's a lion. Okay, ada yang Leo. Kalau kalian itu bisa energi, ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia, tapi kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, dan Venusnya, dan sebenarnya sifat dari zodiak itu sih. Tell me more about luck that will come to their way. Ada the world, you get your freedom. Ada justice, ada Nine of Pentacles, ada Five of Swords, sama ada Ace of Cups. Kalian benar-benar mendapatkan cinta yang baru. Untuk yang pilih nomor 1, strongnya ada Ace of Cups, soalnya soal fulfillment di hati. Dan di sini kan ada 2 dove, kayak 2 burung datangnya. Kalian tuh benar-benar kayak energi kalian tuh sama, satu frekuensi dan mirip. Jadi kadang bukan mirror sih, lebih tepatnya kayak yang apa ya namanya, tujuan kalian sama, deh itu apa yang kalian suka sama. Kadang malah apa ya namanya, karena interest kalian sama, itu kayak membantu belajar masing-masing.
aku ngeliatnya juga ini ada bener-bener kayak cinta banget sih. Ini ada yang beberapa dari kalian emang si orang ini kayak baru pertama kali jatuh cinta. Terus ada the world, freedom, kebebasan, dan ini cara berpikir kamu yang tadinya kamu terbelenggu sama negative thinking, complicated deh cara pikiran kamu, ini jadi kayak udahlah, udah bisa letting go, udah bisa free gitu. Ada justice, ada soal kejujuran. Ini kamu jalani hidup dengan jujur. Dan ini kalau ada justice, ada keadilan untuk kamu. Apapun yang terjadi kemarin pasti akan ada keadilannya saat kamu tidak terlalu fokus sama yang aku bilang hal negatif. Jadi gini, misalnya kamu punya pasangan nih, yang kemarin atau ada orang yang kamu suka melakukan hal yang tidak baik untuk kamu. Misalnya ada yang cheating, terus kamu sedih. Tapi jangan sampai kamu mikirin soal karmanya dia apa ya, dia dapat karma nggak ya, itu datangnya ke kamu malah energi negatif, karena kamu berharap sesuatu yang buruk terjadi sama orang lain. Dan kalau kamu berpikir seperti itu akan menghambat kamu ke depannya gimana. Jadi biarkan alam semesta yang ngatur semuanya, biarkan yang di atas itu ngatur semuanya, karena yaitu tadi, kamu porsinya adalah menjalani hidup ini sebagai manusia. Dan yang bisa membuat tentang karma, takdir atau segala macam urusan yang di atas gitu. Jadi urusan manusia. Dan kalau soal justice pasti ada keadilan, dan keadilan itu diberikannya sama yang di atas, dan kamu tidak perlu tahu karena hal itu gitu. Oke, ada keseimbangan juga. Dan ini kalau yang benar-benar lagi single saat ini, kamu benar-benar bakal ketemu sama orang baru saat kamu bisa menikmati masa single kamu. Ini ada enak tentakel, bener-bener gak mikirin soal cinta. Ada dari kalian yang kayak gak mikirin soal itu, cuma nanti akan datang malah gitu. Lalu kamu juga sebenarnya dapat support dari orang sekitar. Jadi usahakan untuk sering ngobrol sama orang sekitar, karena pasti ada message untuk kamu. Jadi keberuntungannya dan kebahagiaan untuk kamu sebenarnya orang-orang sekitar kamu tuh punya banyak pesan untuk kamu agar kamu bisa lebih maju. Jadi dengarkanlah. Kamu juga bisa mendapat kebahagiaan kamu, kedamaian kamu, freedom kamu saat kamu memang sudah bisa keluar dari masa lalu, mengerti kalau misalnya ada sesuatu yang ending, selesai, udah selesai gitu. Kalau misalnya ada awal mula baru, ya itu kamu jalanin dengan penuh kebahagiaan, karena your life itu pasti akan selalu ada ending dan beginning gitu. Oke? Aku akan tarik dari Thunder. Tarot card. What else? Kalau kalian punya pasangan, yang sudah punya seseorang dalam hidup kamu, ini kan komitmennya akan disaksikan oleh banyak orang. Ada celebration, soalnya ada Four of Wands akan ada juga dari kamu yang new life-nya, starting-nya itu karena ada Ace of Cup, fulfilling secara hati, fulfilling secara apa yang kamu rasakan. Ada yang pindah rumah karena di sini ada Four of Wands, pindah rumah atau pindah tempat tinggal. Jadi kehidupan kamu baru mulai saat kamu pindah. Jadi bukan udah mulai dari kemarin, tapi ada yang siklus baru dimulai saat kamu berpindah gitu. Ini nggak semuanya, untuk 2 orang, 3 orang. Dari Page of Cups. Oke, ini confirmation tentang kamu akan bertemu sama seseorang yang memang ini kan kartu bucin nih kalau aku ngomong ya. Jadi Page of Cups emang kayak apa sih?
saat orang ini in love akan kelihatan banget dan akan kelihatan jelas gitu. Ada the Wheel of Fortune, ada energi luck, jadi juga ada protection. Sebenarnya kamu tuh pegang roda kehidupan kamu sendiri. Kamu bisa kontrol itu sendiri. Yang tadi awal kamu tuh udah punya power. Jadi ingat, kamu itu punya kekuatan di dalam diri kamu. Kontrol kekuatan kamu, bisa channelingnya, fokusin kemana kamu mau memfokuskan si energi kamu itu di mana gitu. Jadi kayak misalnya kamu mau karir, saat kamu perasaannya punya perasaan fiery, obsession, kalau ke karir itu bagus. Dan kamu harus bisa mengontrol itu. Jadi harus tahu batasannya gitu. Oke? Ada komitmen, ada rebirth. Keberuntungannya kamu akan selalu di guard, akan selalu dijagain, akan selalu dilindungi. Kalau ada Wheel of Fortune di sini, dilindunginya sama dari 4 penjuru gitu loh. So, because this is about love, aku bakalan tarik dari sini. Wow, ada janji, ada sebuah ikatan suci. You deserve love, you're lovable. Jadi kamu saat berpikiran kamu berhak untuk mendapatkan cinta sejati, kamu akan mendapatkan itu. Honeymoon, enjoy the bliss of time together. Jadi saat kamu memang bersama orang itu, atau mempunyai waktu, change to get closer, jadi berduaan. Apapun itu, mau ketemu langsung atau lewat sosial media atau lewat telepon, gunakan waktu itu benar-benar untuk kenal satu sama lain. Give your relationship a chance, work on your partnership. Jadi selain berekspektasi sama orang itu, kamu juga ekspektasi sama diri sendiri untuk memperbaiki cara kamu berhubungan. Aku akan tarik deh dari orang. Oke, dari runes. Ada I. Kamu akan selalu diprotect, dijagain, dilindungi. Dari sini juga triple moon, ada 2. Oke. Kamu akan ketemu pasangan yang dapat melindungi kamu. Dan ini kamu juga melindungi dia sih, melindungi satu sama lain. Ada triple moon, it's about marriage. Keberuntungan dan kebahagiaannya ada enggak untuk semuanya, ini 1 orang 2 orang aja emang dapat proposal, ada yang ngajakin nikah. Terus ada bonding, ada family, karena selain kamu dapat pasangan kamu tuh udah rasanya kayak keluarga. Dan kalau ada 2 I ini tentang psychic ability, protection, trust, kejujuran satu sama lain. Dan ini lebih seperti kamu ketemu orang benar-benar cara pandangnya sama, melihat ke arah yang sama gitu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau kamu mau request tema apa atau judulnya apa, bisa komen di bawah. Oke? See you in the next reading. Bye. Halo semua, ini untuk yang pilih pink stone. Jadi nanti aku akan keluarin message dari sininya dulu, baru nanti aku bakalan tarik soal message dari oracle card. Oke? Di sini ada major energi ya. Keberuntungan apa yang akan hadir dalam hidup kamu? Ada the Wheel of Fortune. Kalau the Wheel of Fortune berarti
keberuntungan. Dan ini kalau misalnya ada 4 musim di sini, keberuntungan yang bakal last panjang gitu. Jadi kebahagiaannya bakalan kerasa dalam jangka panjang juga. Oke, aku juga ngeliat di sini kamu banyak yang mendapatkan apa ya namanya, kayak energi siklus baru yang tumbuh. Jadi semakin kamu menjalani hidup kamu, kayak semakin kamu tumbuh gitu. Ini maju ke depan. Soal the Wheel of Fortune juga soal energi abundance finance yang akan kayak kamu mendapatkan energi luck gitu. Jadi gini, kalau tentang keberuntungan, kalau ada the Wheel of Fortune itu bagus karena gini, kamu akan apapun yang kamu jalanin itu energinya bakalan terus ngalir, tumbuh gitu. Asal kamu bisa mempertahankan energi positif kamu gitu. Oke? Baik. Message-nya, use the powerful force within yourself to manifest great change. Okay, use the powerful force within yourself to manifest great change. Jadi aku di sini ngeliatnya kamu kayak punya inner power yang gede buat manifestasi apapun yang kamu inginkan dan perubahan yang kamu inginkan. Perubahan apapun, dari segi fisik, dari segi mental, dari segi hati, dari segi lingkungan sekitar, dari segi lingkungan sosial, dari segi pekerjaan kamu, karir, kamu bisa manifestasikan apa yang kamu inginkan. Misalnya kamu di posisi pekerjaan kamu tadinya di bidang ekonomi, terus kamu mau pindah ke bidang kreatif, kamu gunakan energi manifestasi kamu untuk mencapai itu, dan ini bakalan di blessing. Kamu kayak mendapatkan keberuntungan untuk manifestasi dengan dengan mudah. Recognize the beauty within yourself. Ini ada inner beauty sama inner power. Jadi aku ngeliatnya kamu kekuatannya malah memang datangnya dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain gitu. Jadi alam semesta hanya kayak membantu aja role-nya. Sebenarnya powernya itu di dalam diri kamu sendiri. Gimana kamu caranya untuk bisa memaksimalkan si kenapa ini nggak bisa memaksimalkan kekuatan kamu, ya itu caranya kamu harus tahu harus mengenal diri kamu sendiri dulu. Kamu maunya apa dalam hidup itu, maunya apa. Ada light, ini keywordnya ada light, ada hope, sama ada grown. Oke. Jadi aku ngeliatnya gini, kalau ada light di sini ada candle juga. Sebenarnya kamu itu jalan hidup kamu akan selalu terus diterangi. Jadi kamu akan terus tahu kemana arah tujuan kamu, dan kamu tuh bukan kayak berada di dalam kegelapan yang kebingungan gak tahu apa-apa, tapi kamu tahu banyak hal yang kamu tahu. Jadi kamu bisa melangkahnya lebih pasti ke depan, dan kamu bisa untuk di dalam diri kamu tuh ada cahaya. Kamu tuh anggap diri kamu tuh sebuah cahaya yang bisa menerangi juga orang lain. Jadi keberuntungan yang didatangkan ke kamu adalah kamu itu cahaya, bukan hanya untuk diri kamu sendiri, tapi juga untuk orang sekitar kamu gitu. Saat kamu sudah bisa aware akan hal itu, saat kamu sudah bisa memaksimalkan si potensi diri kamu sendiri, ini kebahagiaannya akan long last. Jadi lastnya itu kayak bermusim-musim gitu. Oke, ini keberuntungan yang akan didapat ke kamu atau kebahagiaannya bakalan panjang waktunya. Oke, aku bakalan tarik dari
Oracle card, nothing is yet set in stone. Jadi apapun yang terjadi saat ini bukan apa ya namanya, bukan sesuatu yang gak bisa dirubah. Jadi hidup kamu sendiri, kamu pun bisa merubah itu. Dengan cara apa? Manifestasikan, dan datangnya itu memang dari diri sendiri. Ada show the world the real you. Jadi yang aku bilang, kamu itu ada cahaya dalam diri kamu mungkin nutupin. Berusaha untuk fit in, berusaha untuk bisa diterima sama masyarakat, bisa diterima sama lingkungan sekitar, padahal kamu tuh beda. Jadi kalau kamu beda, kamu harus embrace. Kalau kamu misalnya memang yang lain, misalnya lingkup sekitar kamu tuh cuma 7 watt, tapi kamu tuh 10 watt. Iya, kenapa kamu mesti ngurangin cahaya kamu jadi 7 watt biar sama-sama yang lain, padahal kamu tuh punya 10 watt gitu. Jadi kayak metafornya seperti itu. Jadi cahaya kamu lebih terang dari orang lain, lebih terang daripada yang lain, ya kamu bisa ngeluarin itu. Jadi jangan takut gitu. Jadi kamu berusaha jangan pakai topeng. Bukannya aku bilang kamu pakai topeng, tapi kamu seperti kayak menutup potensi, atau kamu menahan diri kamu sendiri. Jangan ditahan. Kalau misalnya yang aku bilang, kamu punya potensi yang gede, jangan ditahan-tahan gitu. Oke? Karena yang aku bilang, kamu mendapatkan kebahagiaan saat kamu bisa sowing, bisa mengeluarkan semua potensi yang ada dalam diri kamu, mengeluarkan siapa kamu sebenarnya gitu. Oke? I honor how I want to feel. Jadi kamu juga harus menghargai diri kamu sendiri. Apa yang ingin kamu rasakan? Cintakah? Kamu mau merasa power kah? Atau kamu mau merasa bahagia? Atau kamu mau merasa damai kah? Kamu harus appreciate di situ. Obstacle are detours in the right direction. Jadi saat kamu ngerasa nih kayaknya ada masalah nih, atau ada yang ngalangin, sebenarnya itu bukan halangan. Obstacle itu bukan rintangan, tapi adalah kayak sentilan buat kamu berada di jalan yang benar gitu. The presence of love will always cast out fear. Jadi keberadaan cinta akan selalu menghilangkan rasa takut. Jadi jangan takut saat kamu masih punya cinta dalam diri kamu. Oke? Aku bakalan tarik dari tarot card. Spirit guide, angel, divine power, light guide, and goddesses, please bless this reading and bless by God so I can speak the truth and information to see through people who pick pile 2, the pink stone, happiness and fortune that will come to their way, and luck. Tell me about Five of Swords, ada the Empress, ada Seven of Pentacles, ada sebuah perubahan yang akan pasti terjadi dalam hidup kamu. Ini kamu tumbuh. Oke. Jika keberuntungannya, kamu akan selalu dihindari sama orang-orang yang energinya sneaky, sama orang-orang yang energinya tidak sesuai sama kamu, yang tidak selaras sama kamu, yang tidak sefrekuensi sama kamu. Kamu akan dihindari dari orang-orang seperti itu. Dan ada energi The Empress, kamu narik abundance, narik fortune. Kalau The Empress juga seseorang yang aku bilang dia punya power, tapi powernya disimpan. Gunakan power kamu sih. Kalau keberuntungan, kamu akan selalu alam semesta ini sama yang di atas akan selalu nurturing kamu. Jadi anggap diri kamu adalah pohon, kamu akan selalu disinari matahari,
akan selalu dikasih air untuk tetap tumbuh gitu. Lalu sini ada yang ditumbuh juga. Keberuntungannya adalah kalau misal kamu seorang pengusaha atau lagi berusaha, ini kamu tinggal nunggu hasilnya aja. Tapi kalau ini tentang diri sendiri, keberuntungannya adalah kamu memang benar-benar tumbuh energinya. Jadi kamu punya banyak potensi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kemungkinan memang ada lebih dari satu potensi, skill, ada lebih dari satu skill yang kamu punya. Itu saat kamu sadar skill kamu apa aja, ini kamu asah-asah terus, ini akan semakin menguntungkan untuk kamu sendiri. Jadi kayak orang nabung, bukan hanya nabung uang, tapi kamu juga nabung soal kebisaan gitu. Ada the moon itu yang tadinya tertutup, yang tadinya kamu berkabut, ini sebenarnya akan ada orang yang memberikan pesan untuk kamu lebih aware. Jadi seperti kamu kayak terjebak dalam ilusi, nanti ada bisa seseorang bisa pesan, tiba-tiba kamu tahu, tiba-tiba ada yang ngasih tahu, kamu tuh sama dia gini-gini. Pokoknya nanti akan ada kejelasan gitu. Dari the moon juga energi cahaya sih. Kalau the moon itu ngasih energi juga ke kamu. Oke. Ada death, perubahan ke cahaya. Oke. Oke, ini bener-bener perubahannya ke arah yang baik sih. Jadi yang tadinya banyak negative thinking bakalan terus berpikiran positif. Jadi anggap gini, kebahagiaannya yang datang ke kamu dan keberuntungannya adalah kamu nggak bakalan ada di dalam tempat yang gelap. Walaupun di tempat yang gelap, kamu akan selalu diterangi gitu. Oke. Kok bakalan tarik dari sini? Tell me about temannya. Oke. Eight of Swords. Ada the Sun, ada energi positif, ada Page of Cups. Wow. Kayak Page of Cups. Ini tuh bener-bener deh. Gini ya. This is you. Yang sebenarnya. Kamu kayak punya power gede. But yang kamu perlihatkan ini. Jadi kamu punya potensial gede banget. Kamu punya 100, tapi yang kamu gunakan itu cuma 10. Jadi gunakanlah semuanya agar mendapat keberuntungan, agar mendapatkan kebahagiaan yang harusnya itu milik kamu. Kamu punya hak, ambil hak kamu gitu. Kalau ada the Sun juga tentang positivity, ada yang aku bilang kamu akan selalu disinari. Sebenarnya kamu gak bakalan pernah bingung. Mungkin kamu galau hanya sesaat, atau kamu kebingungan hanya sesaat, tapi selama kamu bingung itu pasti akan selalu ada message atau ada sesuatu hal yang bisa bikin semuanya kembali lagi seperti normal. Jadi yang tadinya kamu aku kok nggak tahu arahnya kemana ya, tapi itu cuma bentar, karena kamu akan dikasih tahu lagi arahnya tuh ke sini gitu. Akan selalu ditunjukin, akan selalu di-guide. Ada Page of Pentacle, juga ada changing. Beberapa dari kalian ada yang changing karir berubah. Iya. Growing hope. Oke. Ada yang karirnya berubah, ada yang nambah karir. Jadi kamu satu pekerjaan ini kamu kerjain juga pekerjaan lain. Jadi kamu punya skill, kan aku bilang banyak gitu. Coba diasah-asah semua skillnya. Nanti ada recognition di skill kamu yang lain gitu. Jadi bukan hanya di satu kerjaan. Terus selain pekerjaan juga ada bisa seseorang yang datang ke hidup kamu, energi kreatif dan memberikan kebahagiaan, dan ia showing malah kayak lebih kenal diri kamu. Akhirnya kayak saat kamu ngobrol, orang ini banyak ngasih masukan gitu. Oke? Yang bisa mengeluarkan kamu dari si belenggu ini. Sebenarnya kamu punya broom, punya hat. Kamu punya
kendaraan untuk maju, kamu punya knowledge untuk maju, tapi kamu terjebak sama si negative thinking, si overthinking kamu. More message about energy luck dan keberuntungan. Message from the universe. Oke, ada Seven of Cups. Akan selalu ada pilihan untuk hidup kamu. Kamu bakalan dikasih blessing, dikasih keberuntungan. Beruntungnya kamu adalah kamu bisa milih jalan kamu mau kemana, kamu mau jadi apa, kamu mau dapat apa. Another Empress. Oke, kalau another Empress, beberapa dari kalian yang hoping for to have a baby, ini kemungkinannya ada baby karena ada the Sun sama ada the Empress 2 kali. Empress itu tentang motherhood, tapi nggak selalu tentang mother, nggak selalu tentang bayi. Ada juga kalau misalnya the Empress ini adalah kamu giving birth to a new project, melahirkan sebuah project baru, sebuah pekerjaan baru. Kan aku bilang kamu punya skillnya banyak, dan kayak kamu selalu akan punya sesuatu yang baru dalam hidup kamu gitu. Ada King of Wands, Knight of Wands. Oke, Knight of Wands di sini, tadi dulu ya. Oke, clarify deh. Oke, Loversnya Knight. Oke, ada komitmen, tapi ada komitmen, keberuntungan dan kebahagiaan yang akan datang juga. Ini kamu, akan ada yang datang ke dalam hidup kamu, seseorang yang memberikan cinta, but energinya lebih muda, tapi justru memberikan kamu kestabilan. Page of Pentacle. Oke, ini untuk beberapa aja. Yang kamu bakalan dealing sama seseorang lebih muda, tapi secara finansial bakalan lebih punya sesuatu daripada kamu. Tapi energinya helping, membantu. Ini nggak untuk semuanya. Yang kalau major energinya di sini kalian akan bertemu sama seseorang atau mempunyai komitmen sama seseorang. Kalau kalian sudah punya pasangan, ini akan terjalin sebuah komitmen, akan ada Four of Wands, ada stabilan, dan ini akan diselebrate sama banyak orang. Kalau kalian single, kalian akan ketemu your love, kayak dia the lovers gitu energinya, kayak energi dimana kayak simple, cintanya tuh kayak udah ngedate-nya gini gitu, kayak, tapi ini lebih seperti equal, perasaannya tuh sama satu sama lain. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi keberuntungannya yang akan hadir dalam hidup kamu sebenarnya yaitu tadi, kamu bakalan nemuin jati diri kamu sebenarnya. Terus kamu akan selalu di blessing. Kebahagiaan kamu itu long last. Lastnya itu bermusim-musim saat kamu punya kayak claiming your power, kayak kamu sudah sadar akan power kamu. Di situ kamu menggunakannya. Dan yang aku bilang tentang karir itu ada dari cabang lain juga. Jadi kamu bisa melakukan 2 sekaligus. Di situ juga kamu ada energi the Empress 2 kali, energi mother, energi jadi nurturing, dan kamu kayak tumbuh. Yang aku bilang kayak kamu pohon, alam semesta itu selalu memberikan kamu air dan matahari yang selalu bersinar agar kamu tetap tumbuh, dan tumbuhnya akan semakin kokoh. Oke, karena ini ada grown, keywordnya light, hope, sama grown. Jadi saat kamu punya banyak hope dan kamu itu light, jadi jangan cari pencerahan di orang lain, carilah pencerahan diri sendiri, karena kamu sendiri yang paling cerah gitu. Oke. Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku, semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau
kasih saran tentang tema apa yang lucu-lucu, kamu bisa komen di bawah. Oke, aku rasa cukup sampai sini. See you in the next reading. Bye. Halo semua, ini untuk yang pilih Orange Stone. Nanti aku bakalan tarik dari sini message-nya dulu, terus dari Oracle card, baru nanti kita tarik tarot. Oke? Jadi keberuntungan apa yang akan hadir dalam hidup kamu? Di sini ada major energinya, yaitu The Magician. Jadi keberuntungannya kamu punya power untuk bisa manifestasi, bisa menarik apa yang kamu mau. Kalau The Magician kan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Bisa, karena dia punya segala sumbernya. Jadi keberuntungannya dan kebahagiaannya di kamu adalah kamu bakalan mendapatkan banyak sumber untuk bisa meraih impian kamu gitu. Ini juga ada soal spiritual, dan kalau The Magician kamu bakalan jadi lebih mengerti, jadi lebih paham lagi karena kamu punya bahan belajarnya untuk mempelajari soal spiritual itu. Kalau jika bukan tentang spiritual, ini memang berarti pure kamu punya energi, bisa controlling energi kamu untuk kayak fokusin ke suatu hal, dan itu jadi kayak bisa mendapatkan hasil dari hal itu gitu. Jadi major energi kamu adalah The Magician. Kalian bisa seorang Virgo atau Gemini, tapi kalau kamu mau soul zodiac, cek Sun, Moon, Rising, dan Venus dan sifat dari zodiak tersebut. Oke. Ada Infinity. Oke, jadi kalau Infinity itu you have magic within yourself. Okay. Be the one who can love you unconditionally. Jadi sebenarnya ini tentang message ke dalam diri kamu sendiri. Yang bisa mencintai kamu adalah diri kamu sendiri. Jadi jika kamu mau menarik seseorang ke dalam diri kamu, atau menarik apapun yang kamu mau, kamu bisa jadi respect yourself first. Jadi ini tentang love, ini tentang acceptance, learn to love and accept. Jadi energinya kamu banyak harus menerima. Jadi keberuntungannya adalah kamu bakalan banyak menerima hal dari segi spiritual, dari segi love. Ini kamu tinggal energi yang menerima aja, karena kamu sudah kayak banyak dari kalian sudah melakukan manifestasi sih, aku ngeliatnya. Jadi ini tinggal diterima aja. Keywordnya ada balance, ada time, ada power. Ngerti. Jadi kebahagiaan yang akan ada di hidup kamu adalah kamu akan menjadi lebih balance dan dapat power. Keberuntungannya adalah kamu yang lagi manifestasi, ini tinggal tunggu waktunya aja untuk hal yang kamu inginkan itu datang ke dalam hidup kamu. Oke? Aku bakalan tarik karena ini ada time, ada waktu. Dari Oracle card, your commitment is being tested. Jadi commit dengan apa yang kamu fokusin. Jika ada distraction, kamu harus bisa punya boundaries ke distraction itu. Jadi nih, jika kamu fokus ke karir, kamu yang sekarang kamu prioritasin adalah karir. Jika misalnya ada nanti energi cinta yang datang, kamu harus bisa tetap fokus sama karir kamu. Jadi apapun yang sedang kamu fokusin saat ini lagi dites. Apakah kamu layak, ataukah kamu ke distract atau enggak. Nah, di sini juga ada a time to give rather than take. Ini full moon in Virgo. Kebanyakan dari kalian Virgo. Benar. Jadi
Ini kayak energi universe giving kamu sih. Dan saat kamu nih punya energi untuk manifestasi, kamu sudah mendapatkannya, saat kamu mendapatkannya, kamu harus giving. Jadi, kamu meminta sesuatu, kamu mendapatkan sesuatu, ini waktunya untuk memberikan ke orang lain, giving. Tidak hanya soal secara material things, tapi secara physically kamu hadir dalam hidup seseorang, atau kamu punya pesan untuk seseorang, pesan positif, jadi kamu harus memberikan itu. Jadi bukan hanya si alam semesta bukan hanya memberikan ke kamu, tapi juga dari ke kamu juga kamu mampu untuk memberikan ke orang lain gitu. Keberuntungannya adalah berarti kamu punya lebih. Ada New Moon in Taurus, prosperity is lie ahead. Jadi kalian banyak yang manifestasi soal finansial, di sini akan mendapatkan pencerahannya yang aku bilang tadi. Karena memang sudah dekat, sudah di depan, tinggal tunggu aja. Saat kamu mendapatkannya, kamu juga harus bisa giving to other people, gitu, memberikan ke orang lain. When I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. Jadi cara pandang kamu juga nanti akan berubah saat kamu punya faith, punya keyakinan gitu. The universe has my back. Jadi apapun yang kamu lakukan, alam semesta itu mendukung. I'm unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Jadi saat sesuatu yang kamu fokusin akan terus tumbuh. Yang aku bilang, jangan sampai kamu ke distract, karena distraction itu kayak sebuah tes gitu. Kamu bakalan lulus atau tidak. Dan jangan malu tentang apa yang kamu inginkan di dunia ini. Jadi jangan malu tentang diri kamu sendiri sih. Oke? Aku bakal tarik dari tarot card tentang tell me about their energies, spirit guide, angelic and power, outlet card, and goddesses. Please bless this reading. I'm listening my goals, I can speak the truth. Tell me about the message for them. Luck and happiness for the people who pick the orange stone. Ada happiness yang benar-benar simple, ada happiness yang kayak ultimate happiness. New beginning. Ada 10 of cups, the Fool, ada 9 of swords, ada 5 of wands, and then you get support from the universe, sama support dari orang-orang sekitar. Dan di sini siklus yang harusnya kamu sudah, kalau ada the Fool pasti tentang siklus awal mulai baru, dan ini ada 10. Berarti ada hal yang harus kamu tinggalkan. Negative thinking, overthinking, anxiety, itu harus kamu tinggalkan dan harus kamu bisa lawan. Karena yang bisa menyelamatkan diri kamu sendiri adalah sebenarnya bukan orang lain, tapi ya diri kamu. Karena the one who can be the one who can love, jadi menjadi orang yang bisa mencintai kamu apa adanya untuk diri kamu sendiri dulu. Jadi jangan berharap untuk orang lain yang bakalan menyelamatin kamu, yang bakalan mencintai kamu. Jadi saat kamu sudah mencintai diri kamu sendiri yang benar-benar mentok-mentok banget, kayak you saving yourself, nurturing diri sendiri, dan itu kayak energinya kayak seorang ibu mencintai anaknya, dan kamu bisa aplikasikan ke diri sendiri. Mencintai kamu tuh, diri kamu tuh seperti seorang ibu mencintai anaknya. Nah saat seperti itu kamu mendapatkan benar-benar kebahagiaan yang kebahagiaan yang sebenarnya mungkin orang lain ngeliatnya simple, tapi itu impact-nya gede banget ke kamu. Jadi keberuntungannya adalah kamu mendapatkan si start, new beginning dari hal yang kamu tinggalkan ini. Jadi memang ada hal yang harus ditinggalkan. Cara pandang sih aku ngeliatnya di sini juga kayak
batin yang capek, mental yang capek, itu mesti kamu lepas, mesti kamu lawan. Oke? Aku bakalan tarik dari another. Tell me more about keberuntungan dan kebahagiaan. The luck coming. Okay, and not the wheel of fortune. Keberuntungannya, kamu dapat keberuntungan. Ada 5 of Pentacle. Oke. Ada the Wheel of Fortune, 5 of Pentacles, 7 of Swords, the Chariot, the Ace of Wands. Ada new beginning. Kalau Ace of Wands itu awal mula baru yang sangat menggairahkan. Menggairahkan bukan hanya tentang sexuality, tapi juga tentang passion. Kayak lilin dibakar. Tuh. Jadi kayak kamu bisa menerangi jalan kamu sendiri sebenarnya. Dan kalau about passion, itu sesuatu yang bikin kamu tuh terus-terusan semangat saat bangun tidur. Jadi keberuntungannya adalah saat kamu bangun tidur, kamu semangat untuk menjalani hari-hari kamu. Lalu kalau ada the Wheel of Fortune, itu ada energi luck, energi keberuntungan, dan itu memang datangnya secara natural. Kan kamu bisa ngatur sendiri fokusnya kemana gitu. Saat kamu mengatur fokus kamu sendiri, oke, aku bakalan fokus ke karir, oke, aku bakalan fokus ke percintaan. Saat kamu fokus ke situ, nanti juga apa ya namanya, akan beruntung karena alam semesta ngedukung keputusan kamu itu gitu. 5 of Pentacle akan selalu ada kehangatan dalam keadaan kamu. Jadi apapun kamu ngerasa kayak sendirian, yang ngerasa kayak ngejalanin sesuatu capeknya sendiri, ngebatin sendiri, tapi ternyata enggak. Kamu bakalan dapet support dari alam semesta. Ada orang sekitar yang datang ke kamu yang ngebantu kamu, dan kamu akan selalu dihangatkan, akan selalu dapat kehangatan kayak gitu. Lalu kalau ada the 7 of Swords itu sebenarnya kamu bakalan mendapatkan hal yang sangat cukup dalam hidup ini. Keberuntungan kamu adalah kamu akan selalu dicukupi, mendapat kecukupan gitu. Oke. The Chariot itu tentang jalan. Kamu bisa milih jalan kamu, kanan kiri. Dan kalau The Chariot itu fokus sama goal. Kalau The Chariot juga di sini kan jalan naik motor. Artinya dia punya kendaraan yang cepat menuju goalnya dia gitu. Jadi kamu sebenarnya punya keberuntungannya adalah saat kamu menginginkan sesuatu, hal itu datang dengan cepat gitu. What else do I need to know? Another Ace of Wands, benar-benar awal mula baru yang sangat sangat menggairahkan. Ini tuh kalau Wands kan datangnya dari kayu itu kan natural. Jadi memang hal yang datang ini secara natural dan cepat datangnya gitu. Ada The Hermit, kamu juga bakalan jadi punya cara pandang yang lebih dewasa lagi. Knight of Wands, another Wands. Okay, the Sun. Hal-hal positif, dan kalau aku ngeliatnya fokusnya di sini, kalau the Sun, there's a 4 sunflower-nya ada 4. Jadi sebenarnya itu kayak kemanapun kamu pergi, ini kan kayak 4 penjuru. Kemanapun kamu pergi, kamu akan selalu di blessing. Jadi arahnya saat kamu jalan kemanapun, ini kan this way or that way. Kalau di The Chariot di sini, jalannya ke kanan atau ke kiri, jalannya yang kamu tempuh kemanapun, kamu akan dapat blessing gitu. Oke. Dan kalau ada The Hermit, ini kalian benar-benar Virgo ya. Kalian bisa dealing sama Virgo, atau kalian semua punya Virgo di chart kalian. Karena ini ada Virgo, ada tadi Virgo, ini Virgo. Jadi kalau ada The Hermit, keberuntungannya adalah sebenarnya kalian dapat lentera
dapet cahaya di dalam kegelapan. Dan cahayanya yang megang kamu sendiri. Jadi bukan dari orang lain. Sebenarnya, jadi saat kamu dalam kebingungan, hal terbaik adalah kamu berdiam diri di rumah, terus self reflection, kontemplasi, jawabannya ada di dalam diri sendiri. Karena yang megang si cahaya itu adalah kamu sendiri. Oke? Powernya sebenarnya ada di dalam kamu sendiri loh. You have a lot of power. Kalau the magician di sini kan punya banyak power untuk merealisasikan apapun yang dia mau. Dia tuh energi alchemist kan. Jadi bisa mendapatkan apa yang dia mau dengan cara kreatif. Jadi asalah kekreativitasan kamu gitu. Okay? What else do I need to know? Ada the Hangman, ada the Page of Wands, sama ada the Three of Cups. Oke. Kamu bakalan dapet support dari teman-teman juga. Kalau Three of Cups juga tentang union. Unionnya bukan hanya sama pasangan, tapi kamu mendapatkan atau bertemu sama seseorang, teman-teman yang sepahaman sama kamu, karena sharing the same cup. Jadi sharing hal yang sama, gitu. Kesukaan yang sama, interest yang sama, dan aku ngeliatnya kalau ada Page of Wands, ada surprise. Jadi akan ada kejutan. Ini bisa dari seseorang yang kamu nggak bakal nyangka gitu. The Hangman, kamu dapat peacefulness. Oke, aku penasaran. What else? Apa yang akan dia dapat? Keberuntungan. Kayak kebanyakan deh. Ada Knight of Cups sama Eight of Wands, ada clear communication, ini datangnya fast. Jadi saat kamu set intention, manifestasi kamu mau apa, di titik apa, saat intention kamu positif, ini datangnya cepat gitu. Jadi berusaha untuk keluar dari negative thinking, keluar dari pemikiran-pemikiran negatif, harus mikir positif, dan tentuin kamu mau apa. Saat kamu sudah menentukan mau apa, kamu meminta sama yang di atas dan alam semesta, datangnya cepat. Knight of Cups. Oke. Harus bisa berani maju ya. Karena aman. Yang you get your heartbreak kemarin, yang disakiti, yang dilukai, disakiti, dilukai, ini bakal ada yang ngebantu untuk healing karena dicabut swordnya sama seseorang gitu. Oke. Aku bakal tarik dari back dari the runes. Oke. Ada the star, ada harapan yang akan terwujud. Yang aku bilang, saat kamu setting intention kamu maunya apa, ini akan terwujud. Kamu akan terus tumbuh. Sejalannya waktu, kamu bakalan terus tumbuh. Okay, the triple goddess, life, death, and rebirth. Kamu bakalan ketemu teman. Ini teman. Atau misalnya teman bisa keluarga yang sangat support sama kamu. Dan orang ini punya pemahaman dan cara pandang yang sama. Bisa satu orang, kayak dua orang nih kayaknya. Jadi kamu kayak di dalam join a group, dalam grup itu cara pandang dan pemikirannya sama. Okay, this is a row. There's fertility, strength, dan kamu emang naik sih. Karena kamu punya power, saat kamu bisa membalancing power kamu ini, si semuanya ini harapan tumbuh, jadi balancing semua swords yang artinya logika, hati, emotion, passion, gairah, terus sama material things, kamu di balancing semuanya, kamu bakalan terus naik gitu.
Jadi kebahagiaan kamu, keberuntungan kamu akan terus bertambah, naik. Kamu naik level asal kamu bisa fokus gitu, oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalnya kamu mau nih, misalnya aku bikin temanya ini deh, kayak bagusan ini, atau misalnya pokoknya yang lucu-lucu gitu, kalian bisa komen di bawah, oke? See you in the next reading. Bye.